Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar. Al-alimul ghaffar. Yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kembali melanjutkan di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khairi. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, di mana kita siang hari ini akan melanjutkan di dalam poin yang ke-15. Poin yang ke-15 halaman 104. Yaitu tentang mengobati jiwa. Mengobati jiwa. Kenapa? Karena di dalam diri manusia itu ada dua penyakit. Pertama adalah penyakit zahir. Kemudian yang kedua adalah penyakit batin. Penyakit zahir itu yang berkaitan dengan penyakit yang dirasakan seseorang. Yang dirasakan di dalam tubuh seseorang. Berbeda dengan penyakit batin adalah penyakit yang muncul dalam diri seseorang dan dia tidak merasakan. Dan mencari obatnya pun tidak mudah. Berbeda dengan penyakit yang ada di dalam jiwa manusia, yaitu penyakit yang zahir. Misalnya jenengan penyakit apa? Kena sakit gatel, ya, alergiku kulit, panuan. Tinggal datang kemana? Ke apotik. Tinggal cari obat panu. Tetapi kalau penyakit yang batin, ya, ini tidak nampak. Padahal dua-duanya ini penting untuk kita bahas dan penting untuk kita obati. Sebagaimana seseorang ketika merasakan satu penyakit yang ada di dalam diri, ya, di dalam dirinya yaitu penyakit yang nampak, dia pengen segera sembuh. Begitu pula di dalam penyakit batin yang dia aslinya memiliki penyakit yang harus diobati. Nah, kita akan baca tentang pembahasan yang ke-15, mengobati jiwa. Ya, silakan dibaca dulu. Pembahasan ke-15, mengobati jiwa. Ini adalah masalah yang sangat penting, yaitu mengobati jiwa. Siapa yang mau menjadi pembuka pintu kebaikan, bersungguh-sungguhlah untuk mengobati jiwanya dari penyakit hati. Penyakit hati sangat berbahaya dan amat membahayakan, seperti penyakit iri hati, dengki, dendam, dan sifat buruk lainnya yang terpendam di dalam hati. Siapa saja yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, hendaklah dia bersungguh-sungguh menangani dan mengobati jiwanya.
Caranya yaitu dengan menyingkirkan semua penyakit hati dari dalam diri, seraya mohon pertolongan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada beberapa doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang manfaatnya sangat besar terkait pengobatan jiwa ini. Di antara doa Nabi yang pada bagian akhirnya beliau mengatakan, Waslul sohi mata sodari, dan keluarkanlah keburukan-keburukan yang ada dalam dadaku. Apabila hati terjangkit sifat-sifat buruk, dengki dan dendam, benci, lantas bagaimanakah orang yang memiliki sifat ini dapat menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain? Orang yang di dalam hatinya terpendam dan tersimpan keburukan, kebencian, serta kedengkian, bagaimana bisa hati seperti ini memancarkan dan menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain? Karena itulah, orang hasad yang hatinya dipenuhi oleh kebencian, boleh jadi ia akan menampakkan diri kepada orang lain, bahwa ia telah melakukan kebaikan dan membuka pintu-pintu kebaikan bagi mereka, padahal ia telah membuat kerusakan. Contohnya, penghulu orang-orang yang dengki yaitu iblis. Ketika dia merasa dengki terhadap kakek moyang kita, Adam alaihissalam, apa yang diperbuat oleh iblis? Ia mendatangi Adam alaihissalam dengan seorang penasihat yang bisa dipercaya. Lalu ia membujuk Adam dengan menyebutkan beberapa hal, mengisyaratkan bahwa dirinya adalah penasihat bagi Adam. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Quran Al-A'raf ayat 20-22 yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dan syaitan memujuk mereka dengan tipu daya. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan tentang mengobati jiwa sangat penting, jamaah. Pembahasan tentang mengobati jiwa seseorang sangat penting sebagaimana disebutkan tadi oleh Syekh Abdul Razak bahwa pembahasan ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena di dalam jiwa manusia itu ada dua yang harus diobati. Pertama adalah tadi penyakit yang zahir dan ini lebih mudah. Ya, sakit yang nampak dan dia rasa. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang tidak nampak dan seringkali dia tidak merasakan. Ini yang disebut dengan penyakit batin atau penyakit hati. Dan dua-duanya ya untuk apa? Untuk kita ya mengingat dua penyakit ini sangat berbahaya. Walaupun yang lebih penting atau di sana yang harusnya kita bukan hanya perhatian di dalam mengobati diri kita dalam penyakit yang zahir, tetapi di sana ada permasalahan yang sangat penting yaitu mengobati jiwa, yaitu di antaranya penyakit hati. Kita sebutkan jemaah tentang pentingnya mengobati jiwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syams. Dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9. Dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam atau surat yang ayat yang ke-9 Allah berfirman qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Orang-orang yang mengobati jiwanya. Kita lihat ayat yang ke-9 dari surat Asy-Syams ini dengan ayat-ayat yang pertama itu sangat berkaitan. Nah, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 itu semua isinya itu sumpah. Dan yang bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam pembahasan yang berkaitan dengan ilmu usul tafsir, ilmu yang berkaitan dengan
usul tafsir, ada di sana ya qasam. Qasam itu sumpah. Kemudian siapa yang bersumpah dan pembicaraan apa yang akan disampaikan setelah sumpah. Dalam surat Asy-Syams ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 itu isinya sumpah. Yang kedua, siapa yang bersumpah? Yang bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Allah tidak main-main. Allah ketika menyampaikan di dalam ayat Al-Quran tidak ada yang namanya main-main, iseng-iseng nggak ada. Ditambah lagi ketika Allah bersumpah, dan di sini bersumpah sampai 8 ayat. Bahkan kalau dihitung itu lebih dari 8 sumpah. Ya. Bahkan disebutkan dalam ayat tersebut itu sampai ada 11 ya. Dalam ayat tersebut apa? Ada 11 sumpah. Ya. Kenapa? Karena pentingnya pembahasan mengobati jiwa. Saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syams ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 Allah di sana bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi waduhaha, dan demi matahari dan sinar di pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkan. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila telah gelap. Was-samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya atau demi langit yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta hamparannya. Ayat yang ke-7 wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Nah, baru ayat yang ke-9-nya isi dari sumpah tadi. Isi sumpah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ketika siapa yang bersumpah Allah. Padahal Allah tanpa sumpah pun tidak main-main di dalam Al-Quran. Ditambah sampai 11 kali Allah sebut apa? Allah menyebut dengan sumpah. Kemudian apa isi sumpahnya? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung orang-orang yang mengobati jiwanya. Ini menunjukkan luar biasa. Jadi pembahasan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, mengobati jiwa itu sangat penting. Bahkan disebutkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil dalam bukunya yang berjudul Khamsun Qawaid Minal Quran. Beliau menyebutkan begini jamaah tentang pembahasan pensucian jiwa, mengobati jiwa. Beliau mengatakan ketika menyebutkan surat Asy-Syams dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 ini, beliau mengatakan fa innallaha ta'ala aqsama ahada asyara qasaman mutatabi'a. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut apa? Ya, dengan bersumpah ya 11 kali dengan berurutan. Allah bersumpah dalam surat Asy-Syams tadi, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, Allah bersumpah 11 kali. Diulang. Bersumpah sampai 11 kali. Dan itu berurutan. Ya. Ala anna falahan nafsi la yakunu illa bitazkiyatiha. Kemudian dalam ayat yang ke-9-nya,
bahwa tidak ada keberuntungan, tidak ada kesuksesan, tidak ada kebaikan di dalam jiwa manusia kecuali dengan diobati. Lihat semua. Tidak ada dia mendapatkan kebaikan dan obat dari baiknya jiwa seseorang harus apa? Harus dengan dia bersungguh-sungguh, la yakunu illa bitaskiyatiha. Untuk dia obati, untuk dia sucikan, untuk dia bersihkan jiwanya. Ya. Wala yujad fil Qur'ani nadhiru hadha wa huwa bila raiba. Dan juga tidak ada di dalam Al-Quran yang Allah bersumpah sampai berurutan 11 kali. Kecuali dalam surat Asy-Syams ini. Allah bersumpah banyak dalam Al-Quran. Tetapi di dalam ayat khusus surat Asy-Syams ini. Allah bersumpah sampai menyebut ya dengan mengulang 11 kali. Ya. Dalilun wadihun wa burhan sati'un ala khuturati hadzal maudu. Katanya beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa pentingnya pembahasan pensucian jiwa, tazkiyatun nufus, ya, mengobati jiwa. Kenapa? Karena tidak ya, seorang mendapatkan kebaikan, keberuntungan, kesuksesan, keselamatan kecuali dengan dia mengobati jiwanya. Sampai Allah bersumpah. Kita ajalah kalau ada orang yang jujur, orang baik, orang soleh. Ya, kemudian dia mengatakan, ya demi Allah saya tadi lihat ada di depan sana ada kecelakaan. Ini orang yang ngomong orang soleh, orang baik, orang taat. Kemudian dia ngomong demi Allah, saya tadi lihat di sana di jalan ya perempatan ada kecelakaan. Kita percaya enggak? Percaya enggak kira-kira? Percaya. Kenapa? Kita kenal dia orang baik, orang soleh. Apalagi dia sudah bersumpah. Walaupun mungkin aja orang itu enggak benar atau dia dusta. Tetapi kalau kita sudah kenal dia orang baik, orang taat, orang soleh, kemudian dia ngabarin tanpa sumpah pun seringkali kita terima. Ditambah dia bersumpah. Lebih lagi di sini Allah mengkabarkan pentingnya mengobati jiwa. Allah yang tidak mungkin berbohong. Allah yang sempurna. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menjadikan kebaikan seorang di dunia dan kebaikan. Sekarang Allah bersumpah di dalam surat Asy-Syams dengan menyebut ya sampai 11 kali bersumpah. Dan ternyata isi sumpahnya itu adalah seorang agar mengobati jiwanya. Ini bahasan poin yang pertama. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sukses orang yang mengobati jiwanya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian sebagaimana tadi disebutkan bahwa di dalam jiwa manusia itu ada 2 yang harus diobati. Ada 2 penyakit. Pertama adalah penyakit yang zahir, yang nampak. Kita bahas yang ini. Yang ini yang pertama. Yaitu penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran yang ada di dalam diri seseorang, di dalam jasad manusia. Ya. Maka di sana disebutkan kita diperintahkan untuk membersihkan badan kita. Kita diperintahkan untuk membersihkan badan karena di dalam jiwa manusia ada 2. Pertama jasad, kemudian ada hati. Ya. Mensucikan jiwa itu yang pertama adalah mensucikan yang lahir. Membersihkan yang lahir, yang nampak. Apa itu? Ya sering kita sebutkan tentang masalah kebersihan. Ya, dan kita bahas di dalam kajian tentang
toharoh itu kan diantaranya untuk membersihkan dari kotoran yang nampak. Ya. Membersihkan apa? Membersihkan ya badannya dari hadas. Itu diantara membersihkan ya jiwanya, yaitu yang pertama yang nampak. Ya. Mandi, berwudu, atau memakai siwak. Nah, yang kemarin kita bahas, memakai siwak ini bentuk mensucikan, membersihkan badannya dari apa? Dari kotoran. Bahkan disebutkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Ya, Rasul sampai mengatakan, kalau seandainya aku tidak memberatkan untuk umatku, seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka itu untuk bersiwak sebelum berwudu. Apa maknanya? Membersihkan zahir. Ya, membersihkan zahir, penyakit-penyakit yang zahir. Kalau bukan karena aku apa? Ya khawatir aku memberatkan umatku. Seandainya aku apa? Ya, kalaulah aku tidak memberatkan umatku, saya pengen, kata Rasul, memerintahkan mereka untuk bersiwak. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau pun mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu ya yabda'u bisiwak. Rasul kalau mau masuk rumah itu Rasul bersiwak dulu. Ya, kalau pulang dari luar mau masuk rumah beliau bersiwak dulu. Ini menunjukkan beliau sangat apa? Menjaga kebersihan yang zahir. Membersihkan ya kebersihan yang zahir, atau mungkin pakaian. Ya, pakaiannya rapi, yang enggak harus mahal. Yang penting apa? Yang penting rapi lah, enggak harus mahal. Dan enggak harus baru ya juga enggak. Yang penting apa? Yang penting bersih. Ya. Kemudian apa? Ya, memakai wangian. Ini bentuk diantara membersihkan sesuatu yang apa? Yang kurang pas di dalam ya jasad seorang. Memakai wangian, ya. Bahkan Rasul sampai mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada keindahan. Allah cinta kepada keindahan. Ya, sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah cinta kepada keindahan. Nah, ini yang pertama. Membersihkan yang zahir. Mengobati yang zahir. Nah, sekarang yang kedua. Ini yang sulit. Ya, obatnya sulit untuk dicari obatnya. Kenapa? Karena dalam jiwa seorang ada yang namanya penyakit hati. Ya, penyakit hati. Ya, sampai Allah ya bersumpah dalam ayat tadi ya 11 kali Allah bersumpah dengan pentingnya mengobati ya yang kedua yaitu penyakit hati. Penyakit ya jiwa seseorang, dalam diri seorang itu ada penyakit hati. Ya. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan ya, di antara penyakit hati beliau membawakan yaitu penyakit hati. Ya. Di antaranya adalah, nah, kita lihat bukunya. Beliau menyebutkan penyakit hati ya, di antara seperti iri hati, dengki, dendam, dan sifat buruk lainnya yang terpendam. Nah ini. Ya, lihat di halaman yang ke-104. Penyakit iri hati ini adalah penyakit-penyakit hati yang harus dibersihkan juga. Bukan cuma pakaiannya, bukan cuma zahirnya yang rajin dibersihkan. Ya, rapi, ganteng. Ya, perhatiannya ke zahir, tapi lupa bahwa ada penyakit hati yang harus dibersihkan. Apa model penyakitnya? Di antaranya adalah sifat iri, sifat dengki, sifat hasad, sifat dendam, dan sifat-sifat yang lain yang tidak nampak dan terpendam dalam hati. Ini yang harus dibersihkan dan ini tidak mudah mencari penawarnya. Ya. Antum datang kemana?
Datang ke toko obat, nyari obat hasad nggak ketemu. Ya. Kalau obat mencret ada nggak? Ada. Kalau antum datang ke apotik, Pak mau beli obat apa? Mencret. Sudah berapa hari? 3 hari nih. Banyak. Mau yang merek apa? Yang mau harga berapa? Mau yang kapsul apa? Mau yang apa? Kapsul apa tablet? Ada. Atau yang puyer ya ada. Tapi kalau penyakit hasad, iri, dendam, ya, ria, ini tidak mudah. Kita cari obat yang nggak ada di sana. Karena nggak dijual dan nggak ada juga. Ya. Bahkan mungkin aja ya, orang yang jual pun punya penyakit apa? Ya, yang jual obat penyakit dohir belum tentu dia selamat dari penyakit batin. Kenapa bisa saja orang yang menjual obat-obat apa yang zahir, tetapi dia sendiri hatinya enggak selamat, hatinya sendiri sakit, ya, hatinya penuh dengan dengki dan hasad. Ya, maka untuk kita perhatian, ya, sampai Rasulullah SAW berdoa di dalam akhir doa, ini doa ya, yang disebutkan doanya ada kepanjangannya. Di akhir doanya Rasul apa? Berdoa waslul sakhimata sadri. Ya, ya Allah keluarkanlah keburukan-keburukan yang ada dalam dadaku. Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati saya. Yang ini tidak apa? Tidak mudah untuk dibersihkan. Ya. Yaitu sifat buruk, sifat dengki, sifat dendam. Ya, sifat hasad. Inilah penyakit-penyakit hati yang harus apa? Harus dibersihkan. Harus diobati. Kenapa? Karena seringkali ini yang menjadikan seseorang itu binasa. Menjadikan seseorang itu apa? Dilaknat. Menjadikan seorang ya karena penyakit hati ini sehingga dia pun terperosok dan masuk ke dalam jurang ya keburukan dan dosa. Walaupun kelihatannya penampilannya bagus, ya, dunianya punya, hartanya enggak kurang, penampilannya oke, tetapi enggak selamat dari penyakit batin, tidak selamat dari penyakit hati, ya, tidak selamat. Dan ini yang sebab pertama yang menjadikan apa? Ya, bahkan dosa yang pertama yang terjadi itu karena penyakit hati. Saya ulangi, dosa yang pertama terjadi di langit itu adalah karena penyakit hati. Ya. Dari mana kita tahu? Beliau menyebutkan contohnya penghulu orang-orang yang dengki. Lihat, dengki penyakit hati. Siapa itu? Iblis. Iblis. Ya. Lihat bukunya di halaman yang ke-106, dia adalah iblis. Ya. Ketika dia merasa dengki, memiliki penyakit hati, kemudian dia apa? Menjadikan dengki hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia hasad kepada Adam alaihissalam. Apa yang dia perbuat? Hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam dia lakukan, dia apa? Dia lanjutkan dengan tindakan nyata. Apa yang menyebabkan iblis itu hasad kepada Nabi Adam alaihissalam? Karena iblis secara penciptaan lebih duluan.